yang akan berjudul mengunyah memperpanjang umur atau memperpanjang usia. Kita tahu semua bahwa guru besar kita juga menganjurkan supaya dulu mundur, ada pengajian. Maaf, Pak. Monggo. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Mohon izin. Assalamualaikum. Monggo, Bu. Oke, selanjutnya akan ditampilkan cermin kesehatan oleh Bu Dini, Dr. Dini. Monggo Bu Dini, silakan presentasi atas judulnya mengunyah memperpanjang usia 40 kali atau 33 kali. Monggo silakan, kita dengar selanjutnya. Bu Dini silakan. File saya di samping nih, Dok. Tolong di ini dulu dong, Pak. File saya ada di samping ini. Sebentar. Sudah dibesarkan ini. Belum ada. Enggak, filenya saya mau ambil di samping ini di desktopnya. Kurang nggak bisa di gimana cara ngambilnya. Karena layar gitu. Ya, sebelum Dokter Dini mendapatkan apa ya, sini saya juga skin sudah keluar, bagus. Cuma kurang besar, Bu. kurang besar ya. Kurang besar. Nah, bagus sudah. Jelas, Bu? Jelas. Saya mengambil ini gimana? Gambarnya di bawah nutupin ini, nutupin file saya mau maju mundur. Orang-orang gambarnya. Panggil Bunda sebentar. Panggil Bunda sebentar. Panggil Ati itu. Ya. Kembali lah bunga lah. Ya. Assalamualaikum. Jelas nggak suaranya? Jelas, Bu, jelas. Silakan. Ini Ya. episode pertama, nanti yang minggu depan kedua. Nggak tahu. Silakan, Bu. Kapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, ini pertama-tama saya ucapkan pagi pada pengurus Rumah Sehat Kulintang. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada para BFer. Semoga tetap semangat. Suaranya nggak gitu keras. Putus-putus ya? Suaranya nggak keras, Bu. Malah hilang. Kedengeran nggak? Kedengeran. Udah, kedengeran. Kedengeran? Ya, ibunya agak kencang aja ngomongnya. Ya deh, jangan marah ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mengunyah itu adalah seperti kita pelajari waktu 3 minggu yang lalu, ada 9 lubang kebahagiaan. Mengunyah itu adalah lubang awal daripada saluran cerna, yaitu lubang mulut. Masih ingat nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Ini mulut. Ya, jadi lubang mulut ini dipakai oleh manusia sebagai tempat masuknya makanan pertama untuk nutrisi tubuh. Jadi struktur daripada saluran yang di bawahnya, yang saluran cerna, itu suatu sistem yang sangat kompleks. Kalau kita lihat di sini, nanti akan dijelaskan bagaimana mekanisme daripada rongga mulut sendiri. Kedua adalah bagaimana saluran cerna yang dapat membantu untuk proses mengunyah tersebut untuk selanjutnya. Ketiga adalah bagaimana sistem daripada homeostasis tubuh
untuk tetap mengendalikan tubuh dalam keadaan optimal. Keempat, yaitu bagaimana manfaat mengunyah itu bisa memperpanjang umur. Makanan yang kita masukkan ke dalam rongga mulut itu ibu-ibu, bapak-bapak ketahui adalah bentuk sangat besar, sehingga kita perlu melakukan mengunyah untuk menjadikan nutrisi atau makanan tersebut menjadi partikel-partikel yang kecil agar dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Nah, mulut sebagai awal daripada proses mengunyah, harap ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, rongga mulut bapak-bapak ibu sendiri, bahwa makanan yang masuk itu adalah dalam bentuk besar. Dan awalnya dia digigit, dan kemudian dengan proses di situ ada lidah dan enzim, dilakukanlah pencampuran seperti kita mencampur atau mengaduk kalau membuat suatu makanan, atau barangkali kalau kita membuat satu adonan kue. Nah, itulah yang dilakukan oleh mulut, yaitu lubang yang membuat suatu kebahagiaan yang kita pernah pelajari 3 minggu yang lalu. Pada saluran cerna ini merupakan beberapa tahap, karena dari mulut itu akan berlangsung merupakan salah satu langkah untuk menjalankan makanan tubuh supaya tidak terganggu. Ada suara ya? Ada. Hilang suara ya? Kan Hilang suaranya. Nah, kita yang Oke. pengajian. Kurang keras kayaknya ya. jangan bicara, jadi saya nggak bisa mau jelasin seperti apa. Ini tak nyalain. Dimatikan semua, di unmute. Semua tak unmute ya? Iya. Semua unmute sekarang, tinggal Bu Dini aja yang bicara. Silakan. Speakernya dibuka. Bu Dini speakernya dibuka. Sudah ketemu. Ya. Ya. Saya ulang lagi ya. Jadi saluran cerna itu adalah tahap awal dari kita untuk melakukan proses pengambilan zat-zat makanan yang dari luar kita masukkan ke dalam mulut sehingga akan menjadi kunyahan atau mengunyah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Partikel-partikel yang lebih kecil ini perlu diketahui oleh ibu-ibu, bapak-bapak, dia akan bercampur dengan enzim dan juga air ludah dan kemudian dikunyah oleh bantuan gigi dan juga bantuan lidah sehingga tidak dapat melakukan perjalanan ke tahap berikutnya karena belum istilahnya belum lumat. Jadi kalau kita mengunyah, beberapa literatur mengatakan harus sejumlah gigi yang kita miliki dari waktu kecil, yaitu waktu dulu kita memiliki 32 gigi. Tapi ada beberapa penelitian, nanti juga dijelaskan di akhir, perbandingan mengunyah dengan menggunakan 40 kali mengunyah tersebut jumlahnya. Jadi
Paling tidak kita harus mengunyah 32 kali. Jadi proses daripada pengunyahan ini merupakan suatu proses yang bertahap. Jadi dari rongga mulut, kemudian ke saluran osofagus, lalu ke lambung, kemudian juga ke usus halus, lalu usus besar, rektum, dan ruang pelepasan, yaitu lubang dubur yang kita pelajari pada 3 minggu lalu. Jadi kalau kita salah melangkah untuk memasukkan makanan ini ke dalam tubuh kita melalui rongga mulut, maka semua sistem yang ada di dalam tubuh kita akan mengalami gangguan fungsi. Jadi penting untuk kita memahami dan mendeteksi bagaimana mengunyah tersebut. Karena dalam proses pengunyahan ini, kalau kita perhatikan, adalah merupakan pintu gerbang sebenarnya lubang mulut ini. Tahap awal dimulai di rongga mulut, kemudian juga akan terjadi percampuran yang ibu-ibu bapak ketahui kalau kita mengunyah lama. Kemudian juga akan terjadi hidroksilasi daripada makanan. Dan tidak kalah pentingnya, peran dari setiap elemen di dalam sistem pencernaan ini akan memahami bagaimana kalau tubuh itu apakah sudah seimbang atau selaras atau ada ketidakselarasan. Dan bagaimana mekanisme itu bisa terjadi dan akannya tercapai suatu proses yang kita rasakan untuk kesehatan, sehingga kita dapat memperpanjang umur kita. Jadi kesehatan optimal daripada proses mengunyah ini, dari awal kita masukkan bahan makanan ke dalam mulut, kita akan lebih mudah meraih untuk umur panjang. Jadi inilah penjelasan awal daripada kenapa kita harus mengunyah. Karena pada saat bayi itu hanya mencucu atau mengisap air susu ibu. Kemudian dengan proses tumbuh kembangnya, dengan tumbuhnya gigi-gigi, serta bisa menggunakan gerakan dari mulut, maka bayi tersebut berubah dari makanan lembek menjadi makanan padat. Nah, dari makanan padat ini awal dari seseorang untuk mengenal proses mengunyah. Kalau dilihat saluran cerna dari tubuh manusia, yang kemarin juga sudah saya ceritakan bahwa saluran cerna ada second brain. Jadi the first brain adalah di otak kita sendiri. Jadi saluran cerna adalah otak kedua menurut Michael Jackson. Jadi kalau kita menjaga saluran cerna ini dengan baik dan optimal, mudah-mudahan dengan melalui proses mengunyah kita akan memperpanjang umur. Kalau terjadi ketidakselarasan atau disfungsi dari saluran cerna dan akan terganggu dari mekanisme untuk suatu proses enzimatik atau barangkali proses daripada reaksi pengeluaran daripada sistem saraf yang bekerja di situ untuk menghasilkan sekresi hormon di dalam saluran cerna, maka kalau terjadi terganggu saluran cerna ini, dampaknya ternyata lebih jelek daripada orang yang mengalami gangguan jantung. Karena apa? Karena nanti akan kami jelaskan bahwa di saluran cerna banyak proses-proses untuk menjaga homeostasis. Jadi perhatikan kalau kita menjaga dengan baik saluran cerna proses awal dengan mengunyah selama 32 kali, di mana mencampur semua bahan dari partikel besar-besar yang tadi Ibu Bapak rasakan masuk ke akan menjadi partikel halus dan lumat. Jadi dengan demikian bahwa saluran cerna memiliki kapasitas perasaan yang lebih besar ternyata. Jadi ada kaitannya dengan otak dan nanti akan diceritakan pada episode yang kedua. Sebagai otak kedua ini, ternyata juga saluran cerna mempunyai sistem saraf di dalamnya, yaitu sistem saraf enterik disebutnya. Dan pengaruh daripada regulasi saraf ini sangat besar. Karena apa? Karena mekanisme untuk menggerakkan peristaltik daripada usus, pergerakan daripada mulut ke arah lambung, itu juga menggunakan regulasi daripada saraf. Jadi
Bapak-bapak, ibu-ibu harus ketahui, nikmatilah lama-lama makanan itu di dalam rongga mulut. Mengunyahlah dengan jumlah yang telah ditetapkan, jangan terburu-buru, karena ini akan mengalami ketidakselarasan dan penyakit-penyakit yang muncul di kemudian hari. Kalau kita lihat saluran cerna, dimulai dari mulut, dan makanan itu dipecah secara mekanik dan kimia. Jadi seperti Bapak-Bapak Ibu ketahui yang biasa bergerak di bidang insinyur, pembangunan, tentu ada tahu tentang mekanik. Jadi bagaimana dengan seperti memakai alat-alat besar padahal hanya menggunakan air liur yang dikenal dengan saliva dan beberapa enzim untuk karbohidrat, lemak, protein, dan juga tangan dari kimiawi melibatkan juga air liur menjadi campuran satu bentuk yang kompleks sebagai penumas di dalam mulut. Dan juga di dalam mulut kita terdapat beberapa enzim dan antimikroba. Makanya waktu saat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah melakukan bioenergy power, pada saat menghembuskan nafas, di akhir gerakan harus perlahan-lahan. Karena di sana, di dalam rongga mulut, inilah yang dicerangkan terdapat enzim dan mikroba. Jadi kalau mikroba itu dihembus terlalu kuat, dia akan keluar dari rongga mulut dan tidak dapat lagi membantu untuk memecahkan makanan secara mekanik dan kimia. Ibu-ibu ketahui, bapak-bapak ketahui juga bahwa pencernaan di rongga mulut yang terjadi secara mekanik atau fisik itu seperti kayaknya mempunyai pisau-pisau yang tajam. Jadi seperti penggilingan. Kalau dilihat seperti blender, menjadi potongan-potongan lebih kecil. Itulah kegunaannya di rongga mulut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada umatnya untuk diberikan gigi, geligi, dan lidah. Jadi itulah sebagai pencampur untuk bergerak secara mekanik. Dan air liur sangat penting sebagai antimikrobiom, yaitu suatu mikroba yang ada di dalam saluran mulut yang pertama dari saluran cerna, di mana adalah suatu makhluk-makhluk yang seperti ini, makhluk-makhluk yang kecil-kecil yang juga dia soleh dan soleha karena membantu penggunaannya oleh yang punya tubuh namanya manusia untuk menghasilkan tiosianat, laktoferin, sekretori imunoglobulin A, dan lisosin. Gunanya apa? Untuk mencegah supaya makanan ke esophagus itu terlindung dari infeksi atau gangguan dari mikroba yang jahat atau patogen. Kita sekarang sudah ngerti ya, sejak era pandemi ini, ada yang virus patogen, ada juga yang tidak patogen. Jadi sebetulnya sekretori imunoglobulin A adalah imunoglobulin primer dari mukosa. Nah, kita patut mensyukuri dari pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang memberikan suatu benteng pertahanan awal di mukosa mulut. Jadi apabila kadarnya meningkat jika kita mengalami emosi yang menyenangkan. Yang kemarin juga kita sudah tertawa itu sehat, ada beberapa neurotransmitter yang dikeluarkan oleh hipofise hipotalamus axis tersebut untuk sesuatu hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan. Dan juga lakukanlah olahraga intensitas yang sedang. Bagaimana mengukur olahraga intensitas yang sedang? Yaitu 220 dikurangi umur ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau untuk Ramadan yang akan datang, harus dijalankan kali 60%. Itulah olahraga intensitas sedang. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang atau makhluk ciptaannya yang namanya manusia melakukan satu aktivitas yang berlebihan.
Jadi muhtadin katanya istilahnya bisa dilihat di surat Al-Araf ayat 31 atau surat Al-Rum atau surat Al-Baqarah. Jadi dikaitkan dengan umur, kalau kita lihat, jadi apabila kita mempunyai sekretory imunoglobulin A ini dengan baik, maka kita dapat membantu proses mengunyah dengan sesuai kaidah-kaidah kesehatan. Jadi kalau imunoglobulin A ini menurun, bisa terjadi pada saat kita radang daripada saluran pernapasan. Kedua yang kita perlu perhatikan, kalau kita melakukan proses pengunyah, maka makanan itu secara mekanik dan yang telah diutarakan tadi akan mencapai namanya ke tempat lambung. Nah, di lambung inilah tempat menyimpan makanan dan pencampuran untuk tahap selanjutnya. Seperti kita juga kalau memasak, kan juga ada tahap awal mencampur-campur, kemudian lebih menyempurnakan lagi bentuknya. Nah, ini adalah tahap selanjutnya. Jadi lambung itu sangat penting karena disinilah terjadi bahwa suatu suasana yang tadinya tidak begitu asam berubah menjadi suasana asam. Karena apa? Karena di sini terdapat hidrogen klorida dan enzim pencernaan. Enzim ini yang melanjutkan proses pencernaan dari mulut. Jadi lambung mendapat tugas selanjutnya oleh proses mengunyah dari mulut agar kita dapat mengabsorpsi secara awal untuk zat-zat yang kita makan. Kalau kita lihat yang kita makan itu ada bentuk protein, protein ada nabati atau protein ada juga yang hewani. Dipecah menjadi peptida. Lemak pun juga demikian, dipecah menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid dan juga karbohidrat dipecah dari karbohidrat kompleks yang kita bilang tadi pada saat melalui mulut menjadi karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu bentuknya seperti apa? Yaitu seperti yang ibu-ibu bapak-bapak saksikan pada saat awal memakan bubur ayam. Itulah karbohidrat sederhana. Jadi juga dilihat pada lontong atau ketupat. Nah, itu nanti juga berkaitan dengan melihat bahwa itulah namanya karbohidrat sederhana. Jadi seseorang yang sudah mengidap gangguan metabolik, hindarilah mengkonsumsi awal melalui mulut memasukkan karbohidrat sederhana tersebut. Di lambung ini kita juga mengenal beberapa sel, tapi yang di sini yang saya kemukakan supaya ibu-ibu bapak-bapak tidak begitu pusing mendengarnya banyak. Sebenarnya ini hanya kulit-kulit luarnya saja, yaitu sel parietal yang tadi sudah disebutkan menghasilkan hidrogen klorida. Ya inilah yang memberikan keasaman daripada lambung dan ini tergantung pada adenosin trifosfat. Jadi adenosin trifosfat itu banyak di mana-mana. Tidak saja kita lihat kalau pada saat olah nafas, olah gerak, dia ada di mana-mana karena tubuh kita itu terdiri dari rangkaian protein, jadi building block protein. Jadi mitokondria ada di mana-mana yang jumlahnya juga triliunan sesuai dengan jumlah sel yang ada di dalam tubuh. Sehingga adenosin trifosfat inilah yang akan menghasilkan energi. Jadi disinilah tempat kerjanya proton pump inhibitor. Jadi untuk bagaimana mekanisme menghasilkan, kemudian jadi dihambat, seperti itu. Jadi kalau protein itu akan digunakan untuk hal-hal yang lain, protein itu bisa melipat-lipat sesuai kebutuhan. Jadi protein itu menyesuaikan di mana tempat dia berada. Kemudian dia juga mengalami denaturasi sehingga dapat memfasilitasi enzim menjadi pemecahan daripada makanan-makanan itu, enzim itu turut berkembang. Nah, disinilah di dalam lambung akan keluar namanya pepsinogen yang akan mengubah menjadi pepsin. Nah,
Kalau kita lihat lagi saluran cerna lambung ini, makanya banyak kita fokus pada lambung karena banyak sekarang penyakit-penyakit berasal dari lambung. Disinilah terdapatnya mikroorganisme yang dihancurkan oleh tubuh dengan apa? Dengan pH yang sangat rendah, biasanya 1 sampai 2. Jadi sangat-sangat asam sekali. Jadi kita punya binatang peliharaan di dalam saluran cerna ini, yaitu binatang peliharaan yang patogen dan juga binatang peliharaan yang mutualisme atau simbiosis yang baik-baik. Jadi ada yang soleh dan soleha, seperti juga ibu-ibu bapak-bapak ketahui di dalam masyarakat di Indonesia. Jadi di lambung ini juga punya mikroorganisme. Proses cerna tersebut di bawah kontrol. Yang tadi saya sudah kemukakan bahwa di bawah pengaruh daripada sistem saraf dan sistem hormon. Karena apa? Karena pengaruh dari hipotalamus, hipofise, ada brain gut axis yang nanti juga pada penjelasan di episode kedua akan diceritakan lebih dulu. Dan saraf yang di sini yang berpengaruh terutama untuk sekresi dan pergerakan dari lambung adalah saraf yang ke-10, namanya nervus vagus. Nah, inilah yang menjadi kendala pada saat orang-orang yang mengalami serangan jantung karena sistem persarafannya sama, seolah-olah merasa seperti gangguan lambung. Jadi perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau setiap persarafan itu sama, dia akan memiliki suatu signaling yang akan keluar dari tubuh sel tersebut adalah sama. Di saluran lambung ini dipengaruhi juga oleh hormon. Apa hormonnya? Yaitu hormon gastrin yang diproduksi oleh sel antrum. Itu berada di atas daripada lambung, yaitu sel G. Kemudian dia akan dirangsang oleh protein. Nah, sekarang disebut protein lagi yang berguna di sini. Karena memang tubuh kita tuh banyak protein. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut. Aduh, kita nih kayaknya makan kurang protein. Enggak, bukan. Tuhan Maha Adil. Dia sudah menyediakan di protein. Dan demand daripada lambung itu, disinilah dihambat oleh protein, di mana pH-nya kurang dari 3. Jadi, dengan mengadakan suatu mekanisme makanan tersebut masuk ke dalam lambung, dia akan merangsang pergerakan daripada usus, akan terjadi pelepasan daripada pH lambung tadi asam usus, dan juga pepsinogen yang sudah digunakan. Jadi disinilah peran daripada mukosa lambung jika terjadi kuman-kuman atau bakteri-bakteri patogen yang nakal-nakal, dia akan mengadakan perbanyakan diri mukosa tersebut untuk melindungi apa? Melindungi daripada serangan yang nakal-nakal itu sehingga mukosanya menjadi tambah kuat. Jadi sebetulnya kehidupan ini di dalam saluran cerna seperti riwayat juga dari ibu-ibu bapak-bapak yang pernah di alam kenyataan. Jangan lupa di antara saluran cerna tersebut ada 3 organ yang tidak kalah pentingnya menjaga keselarasan dari pH yang nanti akan kita pelajari di usus halus, yaitu organ liver, kandung empedu, dan pankreas. Liver adalah sebagai organ untuk detoksifikasi tubuh fase 1, yaitu dia memecah dan membangun banyak molekul-molekul biologi dan juga menyimpan vitamin serta zat besi. Jadi seseorang yang mengalami gangguan untuk penyimpanan vitamin maupun zat besi, pasti mekanisme daripada kerja liver tidak optimal. Karena apa? Karena dia mengalami defisiensi ataupun ekses, yaitu terlalu banyak. Di liver juga terjadi penghancuran darah yang sudah tua-tua tidak terpakai. Jadi sangat baik liver itu kepada tubuh manusia. Dia membantu ikut menghancurkan yang tidak terpakai. Agar apa? Agar supaya tubuh manusia itu tetap dalam kondisi sehat, dengan melalui proses mengunyah dari awal akan memperpanjang umurnya dan juga mendetoksifikasi racun
serta menghasilkan asam empedu untuk pencernaan selanjutnya sesudah lambung. Jadi di liver inilah terjadi mekanisme juga kalau beberapa hormon yang kita miliki itu adalah hormon yang mengandung komponen steroid, sedangkan di liver itu harus diubah. Tadinya hidrofilik yang larut dalam lemak harus menjadi hidrofobik, yaitu terlarut dalam cairan, sehingga dapat disalurkan untuk sampai ke usus halus yang pertama, yaitu dan tidak kalah pentingnya juga yaitu kandung empedu. Kandung empedu ini adalah tempat gudangnya empedu. Disinilah proses terjadi pengentalan empedu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengetahui kalau seseorang itu mengalami suatu proses gangguan pengentalan empedunya sehingga terjadi atau timbunan berbentuk partikel-partikel pasir atau lama-lama menjadi besar, menjadi batu, itu adalah proses dari kandungan empedu yang mengalami gangguan. Hal ini tidaklah menutup kemungkinan disebabkan karena hormonal imbalance, yaitu hormonal imbalance daripada progesteron yang dihasilkan dengan estrogen yang di dalam tubuh bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa juga bapak-bapak yang telah mengalami gangguan itu bisa juga pengaruh estrogen itu terhadap kelenjar prostat. Dan juga ibu-ibu jangan menutup kemungkinan bahwa setiap gangguan juga berpengaruh pada obesitas, itu pengaruh dari testosteron. Karena ibu-ibu, bapak-bapak memiliki kedua orang tersebut, tapi kadarnya saja yang sangat berlainan, satu sedikit, satu banyak. Nah, yang ketiga adalah pankreas. Pankreas ini berada di dekat juga lambung. Jadi berdekat-dekatan mereka bertiga ini jadi three musketeers. Jadi mereka sebagai dewa penolong di dalam tubuh manusia yang mengatur hormon untuk kadar glukosa darah. Ini selalu dikaitkan dengan gangguan metabolik pada setiap orang-orang yang usia lanjut, tapi juga tidak juga menutup kemungkinan pada anak-anak muda di usia 30-40 tahun sudah mengalami diabetes mellitus karena pengaturan dari hormon yang dikeluarkan oleh pankreas mengalami satu gangguan. Di sini adalah bikarbonat dinetralkan oleh asam lambung dan juga tripsin dan kimotripsin yang dihasilkan oleh pankreas itu untuk memecahkan protein. Jadi tetap tiga hal ini bekerja lagi. Bekerja terhadap karbohidrat, bekerja terhadap protein, dan bekerja terhadap lemak. Ada lipase di sini, ada amilase di sini, ada kimotripsin dan tripsin. Jadi jika seseorang, makanya kalau di functional medicine ini saya bahas secara functional medicine ya ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini adalah kedokteran yang modern terakhir yang berada di Amerika. Jadi kalau kita lihat bagaimana seseorang mengalami gangguan dari pankreas ini, jadi para klinikus akan menganjurkan melihat kadar enzim amilase dan lipase. Amilase berkaitannya dengan suatu proses metabolik untuk karbohidrat yang dimana cenderung atau tendensi defisien atau optimal pada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus, sedangkan lipase pada orang-orang yang mengalami hiperkolesterolemia. Sekarang kita berjalan ke usus halus, ya. Jadi dari mulut mengunyah pada awal daripada pencernaan untuk memperpanjang umur. Kedua adalah lambung di mana pH-nya sangat asam, dan usus halus ini alhamdulillah Allah memberi kita satu anugerah lagi. pH-nya jadi netral. Kenapa bisa netral? Karena ada lendir-lendir yang melindungi dinding usus sehingga duodenum dapat beradaptasi untuk melakukan pencernaan selanjutnya. Jadi, terjadilah perubahan pH ini karena secara alami seperti tersebut. Dan juga di sini disimpan thymus, yaitu suatu pelarut untuk di dalam duodenum setelah lambung, yaitu untuk sepertinya untuk pelembut. Jadi kalau kayak kita bikin kue itu pelembutnya apa ya? Suatu SP atau barangkali
zat yang menyebabkan, dan juga di sini terjadi penyerapan nutrisi. Jadi sebagian air mulai di usus halus. Kemudian dikemukakan lagi ada protein untuk mencerna ada juga untuk gulanya yaitu sukrosa, dan juga di sini juga ada juga dicernakan untuk lemaknya. Jadi di dalam saluran usus juga itu ada juga dipengaruhi oleh sistem endokrin. Jadi dikenal dalam enteroendokrin di duodenum, dan yeyenum adalah bagian usus halus yang akan keluar nanti ke arah usus besar. Nah, duodenum, yeyenum. Dan juga di bagian ini akan mengeluarkan kolesistokinin sebagai respon terhadap proteinnya. Jadi seseorang kalau mengalami gangguan, makanya dianjurkan untuk mengecek bagaimana kolesistokinin. Sekarang usus halus, kalau kita lihat di awal yaitu duodenum, karena kimus itu ada ya makanan tadi yang sudah lemak itu disimpan. Dengan apa? Dengan pH yang tadinya sangat rendah dari lambung, kemudian dinetralkan oleh duodenum. Jadi itulah pengaruh dari 3 musketeers tadi, yaitu liver, kemudian pankreas, dan juga kandung empedu. Jadi 3 hal ini harus memang perlu dijaga optimal. Kemudian terdapat juga sel penginderaan untuk mengkomunikasikan hormon, jadi sistem signaling daripada hormon yang tadi sudah saya utarakan, bahwa hormon-hormon ini pun berperan dalam proses pencernaan. Dan pertama tadi hormon dikeluarkan oleh pankreas, juga di saluran cerna ini juga dikeluarkan juga sebagai hormon, yaitu melalui saraf dan enteric nervous system, yaitu melalui sel S, yaitu melepaskan sekretin. Dan sekretin inilah yang merangsang pankreas untuk melepaskan bikarbonat sehingga akan memperlambat pengosokan lambung. Dia menunggu dengan sabar sehingga pH-nya normal baru bisa masuk ke dalam usus halus. Jadi sekretin kalau sudah pH-nya normal, dia tidak akan dikeluarkan. Jadi sekretin inilah sebagai istilahnya ujung tombak daripada usus halus punya terpadu untuk bagaimana supaya pelan-pelan yang makanan dari lambung yang pH-nya tinggi menjadi normal. Jadi regulasi pH naik turun ini lah yang mengatur aliran daripada kimus atau yang makanan sudah. Dan saluran cerna dengan sel enteroendokrin di duodenumnya yang mensekresi kolesistokinin, apabila dia ekses akan menstimulasi, jadi akan mempertebal dindingnya dan akan memperbanyak selnya. Dan inilah kita suka lihat orang-orang yang mengalami gangguan saluran cerna dan mungkin akan bermanifestasi sebagai kanker. Jaringan yang kompleks itu saraf dan dia dikontrol dengan mekanisme feedback. Jadi mekanisme umpan balik. Jadi kalau satu ini akan dikontrol oleh yang satunya, yaitu duodenum, hati, dan pankreas. Yang tadi sudah saya sebut. Fungsi daripada alat-alat ini seperti juga suatu simfoni atau suatu musika, yaitu konser, di mana bagian kristal dari lambung terlibat dalam saraf, sehingga efeknya yang kita inginkan dapat diatasi. Jadi pelepasan endokrin ini akan membackup enteric sistem sebagai neurotransmitter. Jadi sudah saya kemukakan waktu kemarin tertawa itu sehat, kalau COVID menghasil konsultasi komunikasi jarak jauh, dia menghasilkan neurotransmitter dan kontrol sistem setiap menit dan setiap detik. Ini berkaitan dengan beberapa obat neurologi, obat psikologi di dalam saluran cerna. Jadi dia proses padan kolesterol yang diberikan oleh kandung empedu akan juga mempengaruhi mobilitas daripada usus. Kemudian makanan bergerak lagi ke usus besar, yaitu di mana dilakukan pada bagian yang dekat dengan usus buntu, itu adalah namanya kolon yang itu terjadi fermentasi, sedangkan kolon transversus tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian kolon yang turun ke bawah, disitulah terjadi penyerapan terbanyak daripada zat
zat-zat makanan yang tadi sudah dibuka dari lambung, usus halus, di kolon inilah terjadi eksersis. Jadi organisme itu pada kolon ascending, yaitu terdiri dari karbohidrat ini sangat resisten, jadi sangat terlalu mempengaruhi, dan juga ini dihasilkan oleh pemikiran asam acid, dan bisa akhirnya karena sudah dalam bentuk partikel yang sangat kecil bisa memasuki atau berdifusi melalui darah baru, yaitu bisa dipakai untuk jaringan-jaringan tempat. Jadi acid ini dipakai juga oleh jantung dan dipakai sebagai anti kanker. Jadi kalau kita melakukan konsumsi makanan yang banyak seratnya, maka interaksi antara mikroflora dengan short chain fatty acid berkhasiat untuk kekebalan. Yang sudah saya katakan bahwa sistem imunitas yang banyak di tubuh adalah di saluran cerna. Jadi nonsen kalau seseorang itu memperbaiki imunitasnya di saluran yang lain, karena saluran cernanya tidak baik, dia tidak akan dapat sebesar 70-80% untuk kekebalan secara alamiah yang ada di dalam tubuh. Jadi di dalam kolon ini terjadi juga mikrobiota nanti sebenarnya akan saya ceritakan bahwa ada yang patogen dan ada yang baik, yaitu biota-biota yang soleh dan soleha. Dan di rektum inilah kita akan menyimpan semua yang tidak terpakai dan kemudian dibuang dalam bentuk feses. Dan di lubang dubur yang kita kerangkan waktu 3 minggu lalu, ada lubang yang membuat kebahagiaan karena kita dapat membuka dan membuang kotoran yang tidak diperlukan oleh tubuh. Alangkah pelitnya seseorang apabila setiap hari dia tidak bisa membuka lubang anus 2 kali pagi dan sore. Sekarang kita perhatikan untuk homeostasis daripada usus. Karena dari proses pengunyah kita tidak bisa melepaskan atau kita tidak kaitkan dengan mikrobiota usus. Apa mikrobiota usus itu? Yaitu hewan-hewan peliharaan kita di dalam usus. Yang baik, yang tidak baik. Berapa jumlahnya? Banyak sekali, yaitu 400 spesies yang sangat kecil-kecil. Dan kemudian yang terkenal, yang lebih utama ada 30-40. 99% merupakan beban usus karena sangat banyak, melebihi jumlah sel manusia. Dan berat totalnya adalah sampai 4,5 kilo dari organ yang terbesar dan usus. Tidak jarang orang-orang yang kurang memakan serat akan mengalami gangguan pada usus besar dari proses absorpsinya. Disinilah kita terdengar bahwa orang itu sekarang kena kanker besar. Proses inilah yang tidak dijaga. Karena apa? Karena biota yang patogen, dia memiliki biofilm, dan juga biota yang mutualistik atau komensal itu juga memiliki. Dan mereka itu hidup seperti kita, berkerumun-kerumun, membangun struktur, mendirikan rumah, mendirikan bangunan, kemudian mengajak teman-teman untuk berkumpul. Biota tersebut seperti manusia. Dia mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, jadi mereka melakukan suatu encourage, jadi kebersamaan karena menikmati sekali untuk kuman-kuman yang patogen. Mereka mempunyai biofilm yang patogen. Untuk kuman-kuman yang baik, yang soleh dan soleha, mereka juga mempunyai biofilm yang baik. Jadi secara mikrobiologi, kooperatif dari sistem spesies-spesies tersebut membentuk atau struktur yang kompleks, yang ini yang disebut sebagai biofilm koloni, yang tadi saya sudah kemukakan, karena hidupnya itu seperti ya kita kayak nonton bioskop lah, rame-rame, kesana kesini, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, biota tersebut seperti gitu. Jadi melibatkan bakteriofa yang hidup dalam genom bakteri dan mempunyai struktur 4 dimensi. Nah, ini adalah beberapa mikrobiota yang baik dan yang buruk. Kalau yang baik itu kita lihat sebagai suatu Escherichia coli atau Lactobacillus yang kita lihat makanan-makanan yang mengandung
probiotik. Bagaimana kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan dari si yang patogen, mikrofilm atau biofilm patogen, dan biofilm yang baik-baik yang sehat. Maka kita lihat di dalam perjalanan kehidupan seseorang pada waktu ibu mengandung bayinya, dia membuat mikrobiota tersebut melalui infeksi vagina dan juga memasuki ke dalam sirkulasi ke janinnya. Bayi yang dilahirkan tersebut kurang dari 1 tahun sudah mengalami beberapa penyakit karena tadi dalam waktu kandungan sudah terinfeksi oleh mikrobiom dan juga diberikan antibiotik atau barangkali juga suatu makanan yang kurang bergizi atau juga terpapar oleh polutan-polutan yang ada di sekelilingnya. Sehingga pada saat batita berumur bawah 3 tahun, maka bayi anak tersebut sudah memiliki mikrobiota yang patogen. Padahal sebetulnya pada saat di dalam kandungan, sebelum dilahirkan, bayi tersebut memiliki mikrobiota yang soleh dan solehah. Dan inilah yang mekanisme kedua di dalam tubuh untuk homeostasisnya atau membuat balancing daripada saluran cerna, yaitu jaringan limfe. Jaringan limfe ini 70% daripada usus adalah jaringan getah bening. Makanya imunitas seseorang berkisar 70% ada di bawah usus. Nah, ini kita lihat sudah sebut sebagai gut associated lymphoid tissue atau GAT. Tergantung semuanya ini dari mikrobiota usus. GAT ini terdiri dari fagosit, sel fagosit yang kalau kita lihat respon imun ada yang ini yang waktu lalu pernah saya terangkan pasca vaksinasi, dan sudah juga sistem humoral adalah sel T dan sel beta yang sudah juga didengung-dengungkan pada saat teori daripada bioenergi power itu berada juga di mukosa usus. Jadi GAT ini terdiri dari jaringan spesifik diinduksi oleh getah bening dari payer, yaitu payer pads namanya, yaitu suatu jaringan yang untuk memproteksi kekebalan dari tubuh seseorang. GAT ini juga memiliki dendrit yang mampu untuk mengubah gut immunity. Dan secara umum, GAT ini bisa menghambat alergi dan juga suatu proses yang ketidakselarasan untuk imun, yaitu namanya autoimun. Ketiga yang homeostatis daripada saluran cerna yaitu barier mukosa. Jadi tawar penahan daripada mukosa. Seperti juga kalau kita lihat di pantai ada banyak karang, itu juga barier untuk supaya hempasan air laut tidak langsung masuk ke tepi pantai atau ke daratan. Usus juga mempunyai barier, yaitu luasnya adalah 400 meter persegi. Sungguh sangat luas. Kalau kita lihat bangunan rumah kita yang 400 meter persegi bisa dibangun berapa kali? Ada dapur, nah, jadi luasnya dari barier mukosa ini 200 dari permukaan kita. Jadi, dalam ada kerusakan oleh bakteri yang dimiliki patogen, yang memiliki biofilm patogen sebagai penghalang dari dunia luar ke dalam. Jadi barier ini adalah menghalangi masuknya si kuman yang nakal-nakal di dalam tubuh, dan juga bertanggung jawab untuk penyerapan daripada zat-zat makanan, yaitu termasuk epitel lambung. Barier mukosa ini juga merupakan lapisan lembut yang terdiri dari fosfolipid. Sel-sel kita itu terdiri bilayer fosfolipid. Dia harus bisa menembus dengan mengambil suatu reseptor yang membuka pintu daripada dinding lapisan sel tersebut. Dinding itu kalau membuka pintu itu ada beberapa namanya pintu. Tirosin kinase atau bagian decoupled protein kinase yang nanti bisa masuk ke dalam sel dan akan terjadi transduksi atau pengolahan di dalam sel untuk dapat menghasilkan beberapa partikel-partikel yang berkaitan. Dan juga barier mukosa ini melindungi lambung daripada iritasi dan juga
juga melindungi seluruh jaringan cerna yang mengalami kerusakan itu dari gangguan yang tidak. Jadi mengapa kita melakukan pengunyahan untuk memperpanjang umur? Di dalam The Indonesian Journal Nutrition volume 8 tahun 2019, di sini dilakukan penelitian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat jurnal ini di dalam literatur studi di internet. Jadi universitas dari Fakultas Kedokteran UNI itu melakukan penelitian secara eksperimental pada orang-orang anak muda berumur antara 18 sampai 22 tahun, di mana memiliki massa indeks tubuhnya itu 31, jadi sangat tinggi. Dan juga ini melihat bagaimana efek daripada mengunyah yang dilakukan pada pengunyahan 22 kali dibandingkan dengan yang 40 kali dapat menurunkan kadar gula darah postprandial, jadi 2 jam sesudah makan. Stimulus yang dilakukan dari efek mengunyah ini yaitu stimulus yang dilakukan oleh kepala kita, yaitu sebagai central operator, yaitu untuk melakukan program terhadap mekanisme yang ada di saluran cerna dan juga melakukan stimulus sensorik, yaitu yang berada di saluran cerna sendiri. Di situ diperlihatkan bahwa efek dari pengunyah 22 kali dibandingkan dengan 40 kali dapat meningkatkan pelepasan hormon insulin. Jadi kita tidak perlu menambahkan insulin dari luar karena tubuh sudah sendiri otomatis mengeluarkan insulin yang dihasilkan kemarin. Dan juga grelin. Grelin ini adalah hormon kelaparan. Nanti juga saya sudah sharing kalau nggak salah untuk wellness bersama Ramadannya Dr. Amarullah, yang mana grelin ini adalah proses yang dikeluarkan tubuh pada saat puasa 0 sampai 3 jam, 4 jam sampai 24 jam, yang perlu diperhatikan untuk efek daripada anabolik. Dan juga di sini dilepaskan juga sitosin kinase, yaitu dari enzim ada diperhatikan dan dikeluarkan oleh hormon-hormon yang dipengaruhi oleh ketiga yang juga mempengaruhi pergerakan dari dan juga glucagon-like peptide, jadi GLP-1 juga ditingkatkan sehingga orang tersebut sangat-sangat terlindung dari gangguan metabolik dan penyakit-penyakit kronik. Dan juga di dalam penelitian ini dilatih dengan mengunyah 22 dibanding 40 kali yang bisa memperpanjang umur. Karena apa? Glukosa plasma insulin kelompok yang mengunyah 40 kali terjadi penurunan signifikan bermakna selama 2 jam sesudah makan. Jadi mengunyah itu akan memecahkan dinding sel makanan dan akan melepaskan makronutrien. Makronutrien ini adalah karbohidrat menjadi kompleks menjadi yang sederhana, kemudian protein menjadi juga sederhana, yaitu lemak menjadi. Jadi mengunyah memperpanjang umur karena apa? Karena makanan yang halus lebih efisien dipecah oleh tubuh. Dengan mengunyah lama itu memastikan makanan terkena air liur, dan mengunyah lama juga berguna untuk melepaskan otot-otot perut bagian bawah. Mengunyah jumlah yang lama dan banyak menjadi pemicu pada proses pencernaan. Mengunyah dengan makan yang sama sangat membantu penyerapan dari nutrisi. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa manfaat-manfaat mengunyah banyak, yaitu bisa perpanjang umur. Mungkin penyajian saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Makanya yang bulan puasa di bulan Ramadan makan gulai dan sayur ketupat. Kalau rajin BEP dan berat badan, tubuh sehat pasti didapat. Jadi kasih hidayah. Yes, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dr. Dini atas presentasinya, sangat bermanfaat nih.
Mungkin ada teman-teman yang akan bertanya. Dan kita juga 7 hari lagi kalau nggak salah memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin ada manfaatnya tanya jawab yang berkaitan dengan mengunyah dan bagaimana kiatnya supaya di sahur puasa atau buka puasa supaya kita juga dapat menikmati mengunyah dengan baik dan benar sesuai dengan teori yang ada. Nah, ini kebetulan Bu Dini juga menjadi notulen ada presentasi masalah kesehatan di menjelang bulan suci Ramadan, mungkin bisa juga ditanyakan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya baik masalah presentasi ini ataupun hal lain yang ada hubungannya dengan presentasi ini. Silakan. Silakan Pak Andi kalau mau dulu, tapi bertanya juga boleh. Silakan siapa yang mau bertanya. Pak Aryoto biasanya tanya ya, silakan. Tanya loh, biar sehat kok. Ya Bu Dini, Assalamualaikum. Saya mau tanya Bu Dini. Tadi kalau mengikuti presentasi tadi, menetralkan pH dan lain-lain itu ada di pankreas ya Bu Dini ya? Bukan, jadi mekanisme itu secara otomatis sudah dimiliki oleh masing-masing bagian dari saluran cerna. Dan yang membantu adalah 3 mekanisme itu, dari liver, pankreas, dan kandung empedu. Ya, itu. Nah, itu berarti kalau orang yang punya asam lambung dan sebagainya itu sebetulnya dari mekanisme di situ yang tidak beres ya Bu ya? Dari awal, dari mulut mengunyah. Oh, dari semua ya, tadi simbiosis itu. Iya. Dari awal tidak baik. Kalau terganggu kan paling diberinya tadi kan omeprazol atau proma dan sebagainya itu. Jadi sebetulnya tidak fungsional tidak begitu. Dia harus mencari tole kausam, mencari akar masalah. Bukan itu, kalau dokter mengobati, kalau Bu Dini kan selalu akar masalahnya. Jadi sebetulnya dari semua tadi ya Bu harusnya. Oh iya. Harus dilihat. Bukan kita mencari gejala kemudian kita terapi, kita mencari kausalnya. Apa kausalnya? Ya, justru itu sebab musababnya ya. Karena kemarin di vokal juga ada yang tanya itu kadar gula ini diberi obat dari dokter, begitu BEP dan sebagainya, kadar gula normal terus dan sebagainya. Tanya Pak Padyo, apa menghentikan obatnya atau bagaimana? Cuma nanti kalau BEP-nya lupa atau lagi kan gitu kan. Nah itu ya, cuma ada ini dokter itu anak saya itu kalau suruh ngunyah lama dia terus terkantuk-kantuk. Nah itu yang agak aneh kadang-kadang itu. Ternyata tadi mekanisme dari mengunyah yang dulu 32 menjadi 40, nah itu ternyata semuanya ada keterkaitan. Mungkin barangkali bisa diceritakan slide yang terakhir, yang 2 terakhir, yaitu penelitian FK Undip yang melakukan pengunyahan pada anak muda. Nah itu ya. Oh, itu pilihan Pak. Jadi anaknya suruh milih aja. Mau yang begini kamu dapat ini. Mau yang seperti ini kamu dapat ini. Ya tinggal silakan. Mungkin karena ngunyah lama makanannya pas enak gitu dia melayang-layang jadi katanya malah ngantuk gitu. Ya nggak tahu itu. Iya. Ya udah jadi komplit. Dokter. Terima kasih. Lain bisa tanya lagi itu mesti kan. Ya silakan siapa lagi? Yang tadi? Saya. Bu Elizabeth, silakan. Ini tentang mengunyah kalau lama memang benar ya ngantuk. Terus anak saya itu kemarin itu kan memang kalau ngunyah itu cepat banget. Akhirnya dia perdarahan lambung. Kenapa ya dokter ya?
Itu Kenapa sampai perdarahan lambung itu? prosesnya dari awal adalah Heeh. dimulai. Dan kita tidak bisa memberi tugas ke organ selanjutnya kalau belum siap. Itu saja. Kalau umpamanya di tentara itu kalau yang tempur itu barisan depan. Kalau barisan depan belum beres, barisan belakang belum bisa maju. Gitu. Terus jadi membuat gangguan gitu ya dokter ya? Awal yang Awal dari karena sebenarnya kan murah, sebenarnya nggak usah beli. iya. Cuma harus telaten ya. Nah, sekarang tinggal diceritakan kalau memang ini loh yang udah diteliti. Berdasarkan penelitian kalau cerita, bukan berdasarkan katanya tuh nggak bisa. Dalam kedokteran nggak bisa, itu tidak bukti otentik. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Silakan siapa lagi yang mau bertanya ataupun mengkomentari. Ini baru yang episode pertama, karena yang episode kedua itu tidak. Pak Heri, saya Pak Heri. Monggo, Bu Sri, rezeki. Jadi dokter Dini, kalau misalnya ngunyahnya kita nggak bisa maksimal, itu tentunya penyerapannya juga nggak maksimal ya dok ya? Begitu? Atau nanti mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita juga? Ya. Pencampuran enzim dan lain-lain juga nggak maksimal. Itu kan memang motornya itu adalah di lubang kebahagiaan mulut. Ya. Jadi yang seterusnya yang nggak bahagia. Karena campurannya tidak sesuai dengan kaidah kesehatan. Nggak maksimal ya dok? Ya. Itu aja. Karena semua penyakit yang katanya sekarang ada GERD, ada gastritis, itu ya dari mengunyah. Dan juga bagaimana waktu dia hamil antara pembuatan biofilm yang patogen dengan biofilm yang mikrobiota yang soleh dan soleha tadi. Gimana terjadi pertempurannya? Ya dok, terima kasih. Ada lagi tuh? Atau mungkin yang berkaitan dengan puasa juga nggak apa-apa. Bagaimana kalau puasa kita ngunyahnya kurang sempurna atau gimana, harus ngunyah gimana? Silakan yang mau bertanya lagi. Satu lagi boleh? Boleh, monggo, Bu Sri. Makan bubur atau mie, biasanya kan ngunyahnya nggak bisa banyak, langsung ditelan-telan gitu aja dok. Itu gimana dok? Usahakan kalau kelolotan Bu Sri. Enggak lah, minyak empuk Pak, bukan kenyal. Banyak ada Manado kan. Tetap dikunyah Bu. Tetap dikunyah. Tetap dikunyah. Iya, tetap dikunyah. Kita usahakan kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Kita tidak menganjurkan karbohidrat sederhana. Oh iya. Gitu. Ya dok. Ya jadi Pak. Prinsipnya semua harus dikunyah, nggak boleh ditelan-telan. Ya. Ya silakan Pak Pujoko. Terima kasih. Tadi ketarik masalah proses pertama di mulut ya. Itu ada pengaruh untuk prosesnya, itu ada enzim dan air ludah. Kadang-kadang air ludah itu bisa berkurang, seseorang ya, bukan saya, berkurang. Nah, bagaimana menciptakan produksi air ludah itu bagus atau sehat lah gitu ya. Jadi sehat untuk memproses kita mengunyah. Ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah gimana proses ginjal yang sekarang ini selalu ada gagal ginjal dan sebagainya. Dalam proses pencernaan itu ginjal ada di bagian mana? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Kalau kita melakukan proses kimia, tadi kan sudah dikatakan kita tidak melakukan minum terlalu banyak saat makan.
Jadi buah atau cairan setengah jam sebelumnya kita mulai. Karena tidak akan dapat saliva yang baik kalau kita banyak minum saat makan. Itu intinya. Jadi tidak seperti jadi kalau di restoran-restoran malahan terbalik, buah-buahan dikasih terakhir, ya itu dicororkan lebih awal. Itu biasanya setengah jam sebelumnya. Jadi kita tidak minum untuk proses mengunyah, karena kita butuhkan adalah saliva dan kedua adalah enzim. Ketiga adalah mikrofiltrasi. Jadi pada terbang semua, pada kabur semua yang untuk membantu proses tersebut. Kalau ditanyakan pertanyaan kedua, di mana kerja dari ginjal adalah kerjanya untuk filtrasi. Jadi kalau detox yang kedua itu mekanismenya ada di ginjal. Ini kita bicarakan adalah detox yang pertama, di mana peran dari filter. Ginjal adalah detox yang nanti kaitannya dengan sistem pembuangan daripada urin. Ini adalah sistem pembuangan daripada feses. Jadi berbeda tempatnya yang ditanyakan tadi. Ya. Jadi kembali ke Profesor tadi, buah, kemudian minum, baru makan. Selama makan nggak minum, Bu? Tidak minum. Ya. Setelah makan, berapa waktu sebaiknya untuk minum kembali ini? Setengah jam lagi. Oh, setengah jam. Jadi kalau pada saat berbuka puasa, makanya kita dianjurkan untuk minum. Kemarin dijelaskan oleh Dr. Amarullah itu membuat larutan nabis. Nabis itu dibuat 12 jam sebelum kita berbuka, yaitu diambil dari kurma jenis ajwa. Atau kurma itu dibuang bijinya, kemudian ditaruh di gelas, ditambah dengan kismis, yaitu kismis ini sangat baik karena kismis ini berasal dari anggur, dan anggur itu mengandung zat yang namanya resveratrol. Dan kalau dilihat, Maria Katana, temannya Dr. Amarullah, meneliti di Jepang bahwa resveratrol ini sebagai anti kanker. Jadi dimasukkanlah di dalam jenisnya yang ajwa, yaitu harus ganjil, bisa 7, bisa 5, bisa 3, bisa 1. Jadi saya pernah coba kemarin, karena itu teorinya baru saya juga dapat, saya coba 3. Saya kasih kismis 7. Lalu saya minum di sore hari pada saat maghrib. Dan saya bikin pas asar, saya minum pas jam 3 pada saat saya tahajud. Itu perut sangat-sangat enak, nyaman. Itulah namanya infusion water dari kurma, dikenal dengan nama nabis. Jadi mesti dibaca. Yang pernah saya posting tentang Ramadan bersama wellness bersama Ramadan, yang saya ketik itu ada 19 halaman dan 6 halaman. Itu sangat baik. Jadi dibaca karena itu kaidah-kaidah kesehatan secara kedokteran modern. Makasih, ini makasih. Ya Pak Eri, lagi Pak Eri. Monggo Pak Aryoto, pertanyaan nih. Ya, Pak, tadi dipancing tentang terkait puasa Ibu Dini. Jadi nggak tahu ya, puasa kita makannya pagi-pagi, habis itu berbuka sore. Dan itu keluhan-keluhan biasanya yang kita perut nggak enak, lapar. Saya ke lapangan naik turun bukit juga nggak terasa lapar, hanya haus. Dan malah kita jadi lebih sehat gitu. Apa ada hubungan makan itu hanya 2 kali, yang pagi dan sore itu, dengan sistem pencernaan? Terus kedua, betul yang tadi kurma direndam, kira-kira 12 jam, 10 jam itu, saya benar mulai dari 3 ganjil itu. Tapi yang pertama memang saya buang dulu, katanya ya mungkin bersih dan sebagainya gitu. Itu terasain. Cuma kalau kelamaan seperti alkohol. Nah itu apa kalau kelamaan juga bahayanya ya itu. Terima kasih.
Nah, untuk berkaitan dengan puasa, itu udah ada yang saya tentang wellness sama Ramadan. Ya, ada 2. Dan kalau dilihat, itu akan terjadi proses neurogenesis. Kebaikan daripada sel melalui sistem saraf kita. Jadi semua sel mengalami regenerasi untuk perbaikan. Jadi, semua sel benah diri penyegaran dari kemampuan yang dimiliki. Jadi alangkah banyak beberapa pasien yang bertanya, kenapa kok saya kalau puasa, saya tidak kumat? Ya memang karena terjadi perbaikan daripada sel, regenerasi daripada sel, terutama neurogenesis. Kalau yang namanya infusion water itu harus 12 jam. Lebih dari itu kita tidak boleh minum karena itu adalah haram, yaitu terjadi suatu alkohol yang terbentuk. Kita tidak boleh minum. Itu ada di tulisannya di Wellness Bersama Ramadan ada. Betul. Memang kita tidak boleh. Boleh di sharing, Dok, tulisannya. Udah saya ada di Pak Heri. Pak Heri, ayo di sharing. Wellness Bersama Ramadan. Tapi oh ya, di mana di WA kolaborasi itu mana sharingnya? Jadi kolaborasi saja. Orang yang berminat saja yang boleh. Kalau yang tidak berminat untuk apa? Karena tidak akan dibaca. Iya. Oh, saya japri Pak Heri deh. Iya. Japri ke saya. Saya kan nggak tahu nomor HP Bu Endang ini. Pak Heri ada di kolaborasi kan? Ada. Ada ya, nanti saya japri di kolaborasi. Ya. Ya, siap. Terima kasih Dokter Dini, terima kasih Pak Heri. Ilmu baru bagi dokter-dokter maupun spesialis maupun profesor. Dan ini juga tidak pernah diceritakan oleh ahli-ahli pemuka agama dikaitkan dengan kedokteran modern. Baru kali ini karena saya jadi hafal. Saya mendengarkannya 7-8 kali bolak-balik. Bu Dini, boleh tanya lagi Bu Dini? Silakan Bu. Yang mengenai infus water tadi, kan air sama kurma bagus lagi kalau sama kismis. Karena kismis itu kan bahan dasarnya anggur. Nah, kalau anggurnya diganti sama anggur yang masih fresh gimana, Dok? Biasanya kita mengambil kismis itu gini, yang ada bijinya sebetulnya. Tapi kalau yang kismis itu kan disatukan proses seperti juga korma, itu juga bisa diteliti dengan seedless. Putus, Dokter. Kalau seedless tidak mengandung asam, yang kita butuhkan resveratrol. Karena kalau di anggur itu kita kan menunggu sampai 12 jam. Jadi kita mengadukan infus itu boleh saja yang segar, tapi anggur yang ada bijinya. Terima kasih, Dok. Silakan. Pak Heri, saya mau bertanya. Monggo Pak Padio. Itu Pak Padio. Ya, pertanyaan ringan, Dok. Keseharian saya itu mengkonsumsi buah itu tidak pernah di jus. Dengan teknologi yang semakin maju katanya, kan buah itu bisa dikonsumsi langsung kita kunyah, apalagi kami tertarik tentang fungsi enzim dan ludah tadi itu. Dan di jus, kalau di jus kan langsung kita telan, tidak melalui proses di dalam rongga mulut kita. Jadi oleh karena itu sampai saat ini saya tetap mengunyah. Jadi misalnya alpukat tidak pernah saya jus, tapi langsung saya buka ya kunyah aja gitu. Tomat juga begitu. Tomat kan ada yang jus tomat. Kalau saya merasa lebih nikmat kalau dikunyah gitu ya. Itu bagaimana dengan uraian dokter tadi?
Yang enak esnya, Pak. Ya betul itu, Pak. Mengunyah itu adalah membuat suatu makanan yang tadinya besar gede itu audionya kurang kedengaran, audionya. ini berisik. Di mute semua aja, di mute semua. Di mute semua ya, Pak. Ya. Jadi dengan proses mengunyah ini kita akan menggunakan enzim, ya, menggunakan saliva dan menggunakan bio yang tadi biofilm itu mikrobiota. Dan kalau kondisi yang di jus itu kita tidak akan mendapatkan proses seperti ini. Jadi melakukan kerja keras yang sangat-sangat terhadap lambung. Dan perubahan pH inilah yang mempengaruhi kenapa kita kok rajin minum jus, bukan rajin makan buah, juga mengalami gangguan karena diambil dalam bentuk jus. Karena dilakukan kalau pemutarannya itu masih kasar atau satu kali putar itu masih tidak apa-apa, tapi kalau sampai halus itu tidak ada gunanya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat dari penjelasan Ustadz Syafiq yang kebetulan saya sedang mengetik Ramadan bersama Rasulullah itu menganjurkan juga untuk mengunyah. Rasul juga menganjurkan untuk mengunyah. Jadi itu sudah 1 atau 2 hijrah sudah lama, 1400 tahun yang lalu. Gitu. Karena Rasul hanya mengalami 9 kali Ramadan dan kita ini yang sudah berusia 70 tahun, apakah sudah mendapatkan Ramadan yang memang diinginkan oleh Rasul? Itu perlu dipertanyakan kepada diri masing-masing karena Rasul tidak menginginkan suatu hal-hal yang berlebihan. Walaupun kita terlambat makan sahur, di situ dikemukakan ambillah sekepal atau sesendok dan kunyahlah. Karena apa? Karena sampai azan pun kita masih diberi kesempatan untuk makan. Jadi itu adalah kaidah-kaidah atau cara-cara makan atau cara-cara berpuasa mengikuti Rasulullah. Dan saya kebetulan sedang mengetik dan sudah didengar berkali-kali tapi belum juga rampung karena banyak kalimat-kalimat yang bahasa Arab yang saya kurang paham. Jadi saya harus lihat berkali-kali di buku-buku terjemahan. Jadi memang ada perbedaan, tidak sama. Dan juga jangan lupa kalau kita itu tidak ada niat dan kita itu mencari ridha Allah, kita tidak akan dapat Ramadan walaupun sudah 50 kali berpuasa Ramadan. Bu Dini mau tanya boleh? Boleh. Silakan. Waktu infus itu kurmanya sama apa itu biasanya kan suka dikasih jahe juga, lalu dikasih apa tuh yang anggur ya, apa kismis. Itu diseduh sama air panas atau direndam sama air putih suhu biasa aja? Infused water itu biasanya dilakukan dengan untuk mengeluarkan zatnya itu dengan air panas. Jadi nabis itu kita tidak pernah menambahkan jahe karena ini adalah ajaran dari Rasulullah dari Arab, tidak ada jahe. Jadi hanya menggunakan yang namanya ajwa, ya itu jumlahnya ganjil dan juga kismis yang warnanya hitam, bukan kuning. Jadi itu adalah saratrol, adalah daripada anggur kismis itu. Jadi diseduh sama air panas, lalu didiamkan sampai dingin 12 jam. Iya, karena kan kita puasa lagi bukanya kan maghrib. Kita bikinnya sebelumnya 12 jam sebelum. Iya, 12 jam. Wah, di sini 15 jam. Oke. Enggak kebanyakan itu 15 jam.
karena itu variasi sampai 16 jam. Dan kita harus melakukan sahur. Karena sahur itu penuh dengan keberkahan. Jadi berbeda kita dengan Yahudi, berbeda kita dengan Nasrani. Kita ada sahur. Seperti itu. Jadi pola-pola diet yang ada sekarang itu dimandangkan adalah diet-diet bukan dari Rasulullah. Kalau memang kita umat Rasulullah, lakukanlah yang diajarkan Rasulullah. Saya lagi ngetik kok yang punyanya Pak Ustadz Syafiq. Salam. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Karena kalau lebih dari 24 jam atau sampai 48 jam kita diharamkan untuk makan atau untuk meminum konsumsi nabis. Tadi infusion water karena dia sudah berubah menjadi arak. Itu haram. Iya. Oke, makasih. Mari sama-sama. Ada lagi? Ada lagi silakan. Ya. Kalau enggak saya mau tanya kalau puasanya tanggal 13 bagaimana ya yang Rebo depan itu? Ya mungkin menurut saya, Dok. Puasa itu tidak menghalangi kita beraktivitas. Bukan, saya memang mau fokus dengan Ramadan, saya akan keluar gitu loh. Ya enggak. Istimewa aja 14 aja itu. Setelah itu silakan gitu. Karena udah terjadwal ya. Nanti tanggung ya. Ya boleh. Itu ada kaitannya dengan banyak isi-isi tentang Ramadan itu yang di episode kedua. Nah ya maka itu karena sudah dijadwalkan episode kedua, ini saya mohon dengan sangat spesial tanggal 14 tetap ada meskipun sudah masuki bulan Ramadan. Mungkin malah menarik buat teman-teman untuk apakah ada pesertanya yang dengar gitu? Oh ya ada lah, insya Allah ada lah. Kita puasa itu tidak menghalangi kegiatan kita. Kalau saya nih Bu, Dok. Bukan kegiatan maksudnya, kan ada yang orang tadarusan, ada yang orang Quran. Enggak, ini kan baru pertama. Jadi yang apa ya biasanya kalau saya ya hanya kegiatannya setelah maghrib. Setelah maghrib itu saya sudah off semua. Tapi kalau pagi sampai menjelang maghrib saya masih beraktivitas bagaimana mestinya. Ya, karena di kata-kata yang kalau nggak salah di kata-kata ada yang tadarusan pagi kok Bu, tadarusan pagi sampai jam 10 sampai 11 gitu. Ya mulai jam 9 sampai jam 11 tadarusan. Iya itu yang saya takutkan. Kalau nggak ada yang mau dengar ya yang mendingan dibajuin hari Senin. Bajuin aja mendingan Pak. Daripada banyak yang enggak ini. Yang punya linknya kan Bu Sri Rezeki. Atau gimana mau dimajukan apa mau tetap nanti saya akan kontak Pusdatin. Monggo. Senin aja Bu Senin. Saya tidak mau ganggu orang yang tadarusan. Orang lagi tafsir, saya nggak mau ganggu. Ya, kayaknya banyak Bu yang ini, yang apa yang tadarusan. Iya, betul. Saya seperti itu setiap tahun. Bu Dini setuju dimajukan apa? Ya, dimajukan. Dimajukan. Puasa itu kan jatuhnya hari apa itu? Tanggal 13. Selasa. 13. Selasa. Di Senin aja Bu. Bagaimana kalau kita ajukan hari Senin aja? Ya. Saya coba aja. hari Senin. Kemudian nanti selanjutnya yang hari Rabu selanjutnya untuk menampung teman-teman yang mau latber, kita latber aja isinya tapi 20 sehari. Gimana kalau begitu? 30 enggak apa-apa. Ya. 30? 20, mau 30? 30 juga enggak apa-apa, Bu. Tapi tanpa latber aja. Enggak ada cermin kesehatan, enggak ada diskusi. Ya. Jadi kita sepakat nanti saya akan coba majukan hari Senin. Selanjutnya hari Rabu tetap tapi isinya cuma senam gitu aja ya. Yeah. Berarti Senin nggak latber ya Bu? Senin nggak ada latber ya? Enggak. Senin nggak ada latber. Ada Senin besok.
Latber sama presentasi Bu Dini, gitu kan? Iya. Ya. Terus Senin nanti tanggal 12. selanjutnya Rebo, tetap bulan puasa hari Rebo, tetap kita Latber tok. Nggak pakai presentasi, nggak pakai diskusi dan sebagainya mungkin ya. Ya. Begitu selesai langsung tutup. Ya. Rebat cekap. Kalau istilah orang Jawa, rebat cekap. Rebat cekap. Jadi Senin pagi nggih, nanti saya coba minta Ya. Senin pagi. Nah, kalau emang mau kelanjutannya itu banyak diceritakan nanti bagaimana aksis daripada otak ke liver, daripada aksis otak ke ginjal, daripada saluran cerna, itu ada aksis yang ini saya bahas secara functional medicine karena ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang berkecimpung di functional medicine sebetulnya. Ya. Makasih Dok, ini nambah pengetahuan banget buat kita semuanya. Dan ada manfaatnya buat kita. Untuk kesehatan juga apa namanya? Banyak orang yang pengen PowerPoint ini, karena saya bilang kalau kamu nggak ikut dengerin percuma, karena saya akan jelaskan nggak seperti di PowerPoint. Ya, betul. PowerPoint itu alat bantu aja, ya kan? Tapi untuk mengingatkan, bunyinya gitu, nggak ada apa sih ini ya betul Dok. Jadi kalau umpamanya ada yang mau ya bagi orang yang berminat saja yang ini ketikan saya ada 19 ini nanti yang minat japri ke saya. Ya, saya ada semua tuh, ada tulisan Bu Dini yang kalau yang nggak berminat percuma nggak dibaca. Menuhin aja, menuhin HP betul. Percuma. Nggak ada gunanya. Saya pamit dulu ya. Yuk, ya Bu Dewi. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu Dini, Pak Hari. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah acara ini kita masukkan ke YouTube. Ya. Monggo Pak Heri, segera mau dilanjut atau mau ditutup? Monggo kalau sudah nggak ada lagi, kita simpulkan mudah-mudahan Senin kita bisa ketemu lagi sebelum puasa ya. Senin tanggal 12 April. Itu mempengaruhi juga. Zoom-nya besok di-share di Latberfir ya. Zoom-nya. Ya semua semua awak saya. Ya. Jadi oke. Terima kasih. Nanti kalau ada kepastian. Ini kan kita tergantung dari Pusdatin aja. Ya. Nanti kalau nggak pakai Zoom-nya Ibu juga bisa Bu Sri kalau nggak. Ya, terserah Bu Sri lah. Ada Pak. Aja ngatur. Nanti kita minta Pusdatin aja karena ini rutinnya kan di Pusdatin Pak. Oke, monggo. Sudah silakan. Oke, mundur dulu ya Pak Erik. Monggo, kita juga sudah mau tutup ini. Ya. Sampai jumpa. Sudah mau tutup kita. Sudah kita tutup aja ya. Kita ketemu Senin insya Allah. Terima kasih semuanya, Bu Dini, Pak Parjo, Pak Haryoto, suka kebalik-balik beneran nih. Itu yang salah yang kasih nama itu.